Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kenalkan nama saya Nadia Setiana Paris, NIM 2024 1037 0110 403. Di sini saya akan mereview dua jurnal. Yang pertama jurnalnya itu Successful Strategies for Occupational Healthy and Safety in Small and Medium Enterprise. Terus yang kedua itu berjudul Enabling Effective Implementation of Occupational Safety and Healthy Intervention. Eee, Terus lanjut ke latar belakang. Nah, sebenarnya latar belakang kedua artikel ini berbeda, tapi sama-sama sedikit berbeda, tapi masih sama-sama ngebahas bagaimana efektivitas sistem manajemen, eee, terha manajemen kesehatan dan keselamatan kerja terhadap terhadap kalau yang jurnal pertama itu dia terhadap UKM, keterbatasan yang dihadapi usaha kecil dan menengah. Nah, sedangkan jurnal kedua, the second journal, itu dia lebih menekankan tantangannya, challenge-nya dalam implementasi intervensi K3 yang tidak terstruktur. Ini, tujuannya. Nah, sebenarnya sama-sama aja tujuannya. Pertama itu buat nganalisis, terus yang kedua ngeidentifikasi, dan yang terakhir itu, buat dampak atau impact-nya ke apa, dampaknya sistem manajemennya. Terus selanjutnya, metodenya. Nah, pada jurnal pertama itu dia menggunain scoping review. Nah, jadi dia nggak pakai kayak survei pekerjanya, tapi dia pakai scoping review. Nah, biasanya ini tuh nggak ada analisis statik hubungannya, terus data premiernya lewat survei pekerja tuh juga nggak ada. Sedangkan jurnal kedua itu dia mix, dia gunain quantitative risk model, analisis, sama case study. Nah, jadi dia lebih ke implementasi sistem nyata di perusahaannya. Terus buat result sama discussion-nya. Nah, pada jurnal pertama itu dia lebih ngebahas keterbatasan sumber dayanya, implementasinya nggak bisa dipakai pada model perusahaan besar, terus pendekatan partisipasi itu penting banget. Nah, di sini aja itu pada author-nya itu menekankan kalau si komunikasi atau informasinya itu must two way, dua arah. Terus para pekerjanya atau workers harus kayak saling punya keterlibatan. Terus strategisnya juga harus organisasiin. Nah, resultnya stakeholder implementation significant improves sustainable OHS dan return to work. Nah, terus pada jurnal kedua itu dia discussion-nya K3 itu gagal karena tidak direncanakan dengan baik, terus implementasinya juga harus melalui prosedur sistematis. Nah, mereka juga menekankan jadinya tanpa stakeholder engagement itu intervention-nya itu bakal nggak berhasil dengan baik. Nah, hasil penelitiannya itu stakeholder harus di-improve, terus di kolaborasi antara level organisasi juga memperkuat. Nah, ini kita bahas kelemahan dan kekurangan. Nah, pada jurnal 1 itu kelebihannya, dia nganalisis lebih banyak penelitian, terus, bisa menyimpulkan strategi utama, jadi nggak cuma teori. Nah, tapi kekurangannya itu, dia kan karena dari datanya bukan survei, jadi dia, nggak ada, apa ya, data real time gitu, terus nggak ada uji coba langsung. Nah, sedangkan jurnal 2 itu apa, kelebihannya dia karena pakai penelitian langsung, jadi datanya nyata dan aplikatif. Terus, implementasinya jelas. Nah, tapi kekurangannya, karena ini studi kasus, jadi kayak belum bisa relate dengan industri-industri lain. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulan itu jurnal 1 itu fokus pada OHS strategis in SMES, terus jurnal kedua fokus buat implementasinya of OSH intervention. Terus walaupun kayak tapi keduanya itu sepakat
Walaupun dua-duanya beda, tapi keduanya sepakat kalau stakeholder itu faktor yang paling penting. Ini referensi saya dan sekian, terima kasih.